Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Selamat tahun baru 2017. Di 2017 semoga perekonomian membaik dan industri otomotif di Indonesia kembali berlari kencang. Pada video kali ini kami akan membahas perkiraan mobil-mobil apa saja yang keluar di 2017. Informasi ini kami dapatkan dari berbagai sumber termasuk autonetmax.com. Apapun yang kami sebutkan jangan jadi patokan karena ini hanya perkiraan. Entah keluar entah tidak dan bisa jadi mereka mengeluarkan yang tidak kami sebut. Apabila kami benar maka ATPM pun masih banyak pertimbangan hitungan di atas kertas. Apabila Anda ada tambahan silahkan komentar di bawah video ini. Secara urutan alfabet diawali dengan Audi yang merupakan grupnya VW. Pada tahun 2017 ini mereka kemungkinan akan mengeluarkan Audi A5 yang baru yang sebenarnya sudah keluar di negara lain. Lebih ganti. Lalu ini yang ditunggu-tunggu, Audi Q5 yang baru. Ini menarik, sangat menarik. Selain ganteng, Audi Q5 baru ini menggunakan platform VW MLB Evo yang sama dengan Q7, A4, dan VW Touareg. Dan Bentley Bentayga. Pasti karakter rasa-rasanya mirip. Mirip Bentley Bentayga. Tapi itu bentuknya aneh. Kemudian Aston Martin. Kami pernah diundang launchingnya Aston Martin DB11. Karena ini seekor Aston Martin maka bentuknya pun luar biasa. Bawaannya pengen dibeli. Namun jual sawah di kampung pun belum bisa terbeli. 600 horsepower dan torsinya 700 Nm. Membuat 0 ke 100 km per jam mobil ini hanya butuh 3,9 detik. Biasanya Aston Martin lebih mengutamakan tampang dibanding performa. Kita lihat nanti yang ini. Mudah-mudahan kami dikasih kesempatan untuk tes oleh ATPM-nya. BMW. Ini adalah suatu yang kami suka. Mereka akan mengeluarkan BMW 5 Series yang baru. Dan bentuknya wow. Dengan kode G30. Hanya sekedar kode, tidak ada hubungan dengan apa-apa. Kami menilai BMW tidak pernah gagal mendesain seri 5 kecuali yang E60 karena mungkin adu jelek dengan seri 7-nya pada saat itu. BMW seri 5 baru ini sangat kami nantikan. Chevrolet akan mengeluarkan Trailblazer yang katanya all new. Dan juga Chevrolet Spark. Spark akan kembali mewarnai jalanan di Indonesia. Daihatsu yang kami dengar akan men-faceliftkan Ayla-nya mungkin terinspirasi dari Audi A-Half kami. Atau mungkin dari Sigra. Ini adalah kreativitas akun Instagram ini. Yang pasti katanya mau dipasang rem ABS akhirnya. Tapi mudah-mudahan Daihatsu agak pintar sedikit untuk tidak pilih kasih dalam pemasangan ABS hanya di transmisi otomatis saja. Seperti di dalam Sigra. Datsun. Ada konsep Datsun Go-Cross di Gias lalu. Namun Datsun kena hantaman yang lumayan keras di pasar. Karena Sigra dan Calya. Padahal Datsun adalah merek lama milik Nissan yang dulu tahun 1986 diistirahatkan. Yang akhirnya dibangunkan kembali tahun 2013 untuk mobil-mobil murah. Untuk di beberapa negara termasuk Indonesia. Sayang sekali padahal brand Datsun sudah ada sejak tahun 1933. Lahir lagi hanya untuk yang murah-murah. Ford tahun 2017 ada Ford Fiesta yang baru dengan bentuk seperti ini. Agak berbeda dengan sebelumnya. Sedikit beda karakter desain yang ini lebih dewasa. Dimensinya juga membesar, sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar. Malah ada yang model crossovernya. Kemudian interiornya. Masuk ke mobil ini pasti tidak akan malu-maluin pacar Anda. Malah mungkin akan diminta kawin. Ada panoramic sunroof yang akan menyegarkan hari-hari Anda. Untuk ke versi mahalnya terdapat juga layar macam iPad berukuran 8 inch. Dengan ForceSync 3 yang juga ada Apple CarPlay dan Android Auto. Kalau mau disambung ke smartphone Anda. Namun sayang sekali Ford masih tidak jelas keberadaannya di Indonesia. Padahal menarik sekali Fiesta baru ini. Kalau sampai Ford menghilang akan sedih rasanya. Kami ingin sekali coba Fiesta baru ini. Mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi dan pencet tombol lonceng apabila belum. Kemudian kami lanjutkan ke Honda. Ini ada Honda CR-V yang baru. Ini adalah CR-V generasi kelima. Buat Anda yang sudah keburu beli mobil CR-V yang sebelumnya silahkan menyesal karena CR-V baru ini ada turbonya. Kami suka turbo.
Kemungkinan pakai mesin yang sama dengan yang dipakai Civic Turbo. Ukurannya sedikit lebih membesar dibanding sebelumnya. Ini kami lihat dari spek termahal di luar. Dan kalau di luar sana biasanya head unitnya sudah menyatu dengan dashboard. Kalau yang ini sudah pakai 8 inch dengan puter-puteran volume. Kami suka interaksi secara fisik, tidak melulu touchscreen. Tapi bicara soal screen, lihat instrumen clusternya, sangat menarik. Dan katanya duduk di belakangnya lebih luas daripada yang lama. Untuk Mobilio dan City katanya ada facelift. Kegiatan facelift ini sangat penting untuk suatu pabrikan agar konsumennya nyangka ini adalah mobil ganti model. Lalu Honda Freed dengan desain yang lebih modern, lebih enak dilihat dibanding Sienta. Radius putarnya juga kebajai-bajayan. Bukan pintunya sangat lega. Legroom row keduanya bisa dimundurin sampai lega sekali. Namun sayang sekali kami mendengar kabar bahwa Honda tidak akan masukin Freed baru ini. Mohon maaf telah menggoda Anda. Tapi jangan khawatir kalau yang ini kemungkinan besar jadi. Ini adalah Honda Civic Hatchback dengan turbo. Ini penting untuk suatu Civic karena penerus-penerus Estilo harus selalu ada. Dan seperti kesan pertama pada saat kami melihat Civic baru ini, kami tidak suka belakangnya. Dengan hatchback memperbaiki belakangnya. Kami sudah coba Civic yang baru, turbo dan CVT. Untuk urusan rasa, turbo dengan CVT tidak bisa berteman. Walaupun bisa kencang juga melalui proses yang agak aneh. Mudah-mudahan yang hatchback ada yang manual sehingga jadi sempurna. Hyundai. Untuk Hyundai kami tidak dapat kejelasan yang jelas. Isuzu juga demikian. Mereka happy dengan Isuzu Panther-nya yang sudah purba dan Isuzu Mu-X yang tidak mau ganti model. Apakah Anda sudah lihat video kolaborasi kami dengan Autonet Max mengenai komparasi SUV? Kemudian Jaguar. Kami juga tidak dapat kejelasan. Sepertinya Jaguar kena dampak lumayan karena daya beli orang Indonesia yang menurun. Seperti tadi yang kami sebutkan di awal video, silakan tulis komentar di video ini kalau Anda mau menambahkan. Tambahkan apa mobil yang ingin Anda miliki di 2017. Kami yakin ATPM akan melihat video ini dan juga membaca komentar-komentar Anda, para konsumen mobil. Berlanjut ke Jeep. Ada Jeep Compass, SUV atau mungkin crossover kecil yang cocok untuk market Indonesia yang sedang demam crossover. Interiornya cukup menarik. Moncongnya sangat Jeep sekali. Ada miripnya dengan Grand Cherokee. Jadi seperti baby Grand Cherokee. Ini seperti anak haram perkawinan antara Grand Cherokee dengan Evoque, Range Rover Evoque. Nah, kalau yang ini mirip dengan Evoque juga, tapi dengan hubungan badan yang tidak haram. Land Rover akan mengeluarkan ini, dan ini confirm. Land Rover Discovery 5, bentuknya seperti ini. Agak mengecewakan. Ciri khas dan karakter Discovery dari zaman nenek moyangnya dulu sudah hilang. Ini adalah Discovery 1. 2, 3, 4, dan 5 seperti ini. Jadi seperti tidak ada hubungannya. Ada bagian yang maksa mirip-mirip generasi sebelumnya adalah ini. Suatu desain belakangnya yang tidak simetris. Itu saja yang kelihatan. Ini lebih seperti Land Rover Discovery Sport yang membesar dan memewah. Tapi ini menarik. Tombol-tombol AC yang bisa dibuka buat nyimpen-nyimpen. Seperti buat nyimpen handphone. Dan lacinya besar dan banyak. Harusnya semua mobil ada seperti ini. Karena sebagian besar isi dashboard itu kosong dan bisa dimanfaatkan. Selanjutnya adalah Maserati. Kami ingin lihat aslinya Maserati Levante. Karena kalau melihat dari gambar atau video, SUV ini mukanya jelek sekali dan pasti mahal. Mungkin aslinya kalau melihat langsung lebih bagus. Kemudian Mazda. Mazda tahun ini kemungkinan mengeluarkan mobil yang lumayan banyak, termasuk men-faceliftkan Mazda 2. Tapi ya tergantung, jangan jadi cerita seperti Ford tadi. Karena ada Mazda CX-5 yang baru, dengan desain yang seperti datang dari masa depan. Depannya lebih pipih, tanpa menghilangkan kodok desain yang tetap melekat. Maksud kami kodo desain. Kalau Anda amazed dengan luarnya, mari kita lihat ke dalamnya. Kalau kami agak kurang lihat luarnya soalnya. Macam moncong sedan yang ditempel ke crossover. Dalamnya seperti ini menarik, sangat modern. Karena pasar bagian yang ini agak lumayan gemuk. Mudah-mudahan Mazda jadi masukin Mazda CX-3.
Ini kami sudah lihat di Gias 2016, bahkan masuk ke dalam mobilnya. Dan versi non crossover juga ada, yaitu Mazda 3 untuk melawan Honda Civic. Namun kebalikannya Civic, ini naturally aspirated dan transmisinya bukan CVT. Sebaiknya tukeran gearbox saja sama Civic. Dan ada satu lagi yang sangat menarik, adalah Mazda MX-5 Miata. Ini kami sudah lihat aslinya. Nanti akan kami tampilkan di salah satu video Japan Travel Vlog kami yang akan datang, mudah-mudahan minggu depan. Buat Anda yang belum nonton Japan Travel Vlog part 1, 2, 3 mohon dilihat, tapi nanti setelah ngabisin video yang ini. Kemudian Mercedes-Benz, yang confirm hanya Mercedes-Benz E-Class yang akan dirakit secara lokal atau CKD. Oh iya, buat Anda yang belum lihat video kami sebelumnya, kami telah tes Mercedes-Benz E-Class semua generasi pada ketiga video ini. Kemudian Mini. Sudahkah Anda melihat video Mini kami? Di tahun 2017 ini Mini akan keluarkan Mini Countryman yang baru, atau bahasa Indonesianya orang kampung. Merupakan Countryman generasi kedua. Pertamanya seperti ini. Desainnya lumayan menarik, namun kami tetap agak tidak setuju Mini jadi crossover. Agak aneh jadinya. Mobil ini punya platform yang sama dengan BMW Active Tourer dan Grand Tourer. Mini Cooper Countryman, walaupun besar tapi masih terasa go-kart feel, tapi go-kart yang bisa off-road. Kemudian Mitsubishi, mudah-mudahan sempat di tahun 2017 mereka mengeluarkan XM Concept yang waktu itu ada di Gias 2016. Mobil ini akan jadi lawannya Avanza dan Xenia, melawan dengan tampang yang lebih bagus. Tapi jangan terlalu percaya mobil konsep, karena belum tentu tampangnya sama, mungkin hanya sekedar mirip. Nanti kalau keluar belum tentu namanya juga XM. Kami juga mendengar kabar Mitsubishi Pajero Sport akan menjadi CKD. Ini bagus, di samping rakitannya menggunakan tangan-tangan anak Indonesia, juga seharusnya lebih murah. Bukan karena tangan Indonesia lebih murah, tapi karena pajaknya. Satu lagi ada kemungkinan Outlander Sport ada facelift, karena tampang standar Mitsubishi sudah berubah, tidak ke Evo 10, Evo 10-an, tapi masih belum jelas. Lalu Nissan akan menyegarkan X-Trail dengan men-faceliftkan, dan satu lagi menarik. Katanya Nissan akan mengeluarkan versi Nissan yang Mitsubishi XM. Kami benar-benar agak kurang setuju seperti ini, desain dan jati diri menjadi dagangan. Tapi yang ini bagus, Nissan March yang terbaru, walaupun mukanya kayak kelinci, khususnya bagian grill karena macam gigi kelinci. Tapi overall bentuknya jauh lebih membaik dan lebih bagus dibanding generasi sebelumnya. Dalamnya pun mengalami perbaikan yang jauh sekali. Hello Nissan, ini mobil bagus, wajib masuk, jangan terlalu mikirin Evalia terus. Porsche, nah ini penting, tidak tahu keluar atau tidak, ini adalah Porsche Panamera yang baru. Karena Panamera yang generasi pertama bentuknya jelek, macam ikan paus darat. Yang generasi kedua ini bagus. Di dalamnya juga sangat modern dengan layar touchscreen. Instrumen clusternya pakai dua layar pengapit gauge RPM yang analog. Kemudian Renault, Kwid katanya mau masuk ke Indonesia yang otomatis. Entah jadi atau tidak. Agak tidak penting, tapi kami ingin mereview kalau ada Kwid. Terserah transmisi apa saja. Lalu Kia, katanya ada Picanto yang baru, tapi kami tidak terlalu tertarik. Lalu Subaru, Subaru. Berlanjut ke Suzuki, ada kemungkinan Vitara Brezza masuk, tapi masih kemungkinan. Mobil ini merupakan Suzuki yang didesain dan dibuat di India. Kelihatannya memang benar-benar untuk pasar India. Mesinnya diesel 1300 cc yang sangat amat hemat. Torsinya mencapai 200 Nm. Mungkin ini pakai turbo, tapi belum tentu cocok untuk pasar Indonesia. Bicara soal diesel, ada rencana Suzuki R3 pakai diesel. Nah ini cocok. R3 merupakan mobil yang lumayan enak di kelasnya. Turbo dieselnya 1300 cc. Turbonya juga sudah variabel geometri, jadi bisa meminimalkan turbo lag. Membuat R3 yang biasanya tenaganya loyo lemah syahwat menjadi lebih bergairah. Ditambah lagi jadi agak hybrid, alternatornya jadi satu dengan motor listrik untuk membantu mesin dan juga untuk starter. Hampir 90 horsepower dengan torsi maksimal 200 Nm. Ini too good to be true. Tidak juga.
Paling ujung-ujungnya yang beli ini adalah taksi online, karena ternyata hanya tersedia yang transmisi manual. Agak kurang pinter Suzuki. Kemudian Baleno hatchback. Suzuki Baleno yang sudah lama menghilang akan ada lagi. Mungkin Anda sudah lihat mobil ini di Gias 2016. Lalu ada ini, Suzuki Ignis. Mungkin banyak yang tidak sependapat dengan saya, tapi mobil ini desainnya menarik. Moncongnya agak ke VW-VW-an, tapi lampu belakangnya agak terlalu miring. Overall kami suka sekali dengan bentuknya. Interiornya walaupun terlihat plastik-plastik keras, tapi bentuknya modern, menyenangkan. Mesinnya 1200 cc, dan kalau yang otomatis dengan CVT. Entah akan kejadian di tahun ini atau tidak. Untuk Indonesia, ini adalah Swift yang baru. Melihat bentuk Swift baru ini, sepertinya Swift yang lama harus segera diganti. Kemudian merek yang paling terkenal di Indonesia, Toyota. Seperti halnya dengan Daihatsu tadi, Agianya juga mengalami facelift yang tidak tahu seperti apa, dan akan ditambah ABS, tapi biasanya yang manualnya pun pakai ABS kalau Toyota. Yang pasti ada Innova Venturer Popula ini dengan kemewahan jok kulit dan penambahan berat di bagian krom-kroman. Jadi mengulit dan ada kromnya. Banyak kromnya maksud kami. Toyota CHR. Ini konsep car-nya sudah pernah dikasih lihat di Gias. Tapi pada saat itu sudah ada mobil benerannya sebenarnya. Dan bentuknya hampir sama dengan konsep car-nya. Macam kerobot-robotan dan sudah menjadi ciri khas SUV kecil, yaitu handle pintu belakangnya yang ngumpet. Aneh. Bagaimana dengan Anda? Kalau menurut kami desainnya cukup menarik. Walaupun ada bagian aneh-anehnya. Interiornya pun bagus. Sayang sekali tidak akan masuk Indonesia tahun ini katanya. Harusnya bisa tahun ini kalau tidak keburu basi. Kemudian yang terakhir, VW atau Volkswagen. Mereka akan ada VW Tiguan yang baru. Jauh lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Dan kali ini menggunakan platform dari Golf Mark 7. Dan itu sangat enak. Jadi ini macam Golf Mark 7 tapi meninggi. Dan kita sampai di akhir video. Bisa jadi banyak mobil yang keluar selain yang ada di video ini, dan bisa jadi yang ada di video ini tidak keluar. Kami hanya manusia biasa yang pakai helm dan topeng. Apabila Anda ingin beli mobil di tahun ini, sebaiknya Anda nabung dari sekarang untuk beli mobil. Lebih baik pakai tabungan daripada berhutang. Ingat, bunga kredit bisa berkali-kali lipat besarnya dibanding dengan bunga tabungan. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tidak dibayar maupun terafiliasi dengan apapun yang terlihat di video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi apabila belum, dan juga pencet tombol lonceng agar dapat notifikasi. Share video ini ke sosial media Anda dan follow sosial media kami juga. Oh ya, share video ini ke teman-teman dan saudara Anda yang mau ganti mobil. Ini penting buat mereka. Terima kasih telah menonton.